Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Ririn serta Mbak Adistina sebagai dosen penguji serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aniswatu Diana dengan NIM 113240005 dari kelas Statistika J. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Porositas dan Permeabilitas pada Reservoir Lapangan X. Adapun susunan presentasi yang akan saya sampaikan yakni meliputi latar belakang dan tujuan, kemudian ada data dan populasi penelitian, yang ketiga ada metode sampling, yang keempat statistik dasar atau grafik, kemudian yang kelima distribusi data, yang keenam interpretasi hasil, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan daftar pustaka. Latar belakang dan tujuan dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Porositas dan permeabilitas merupakan dua parameter utama yang sangat berperan dalam menentukan kemampuan batuan reservoir untuk menyimpan dan mengalirkan fluida. Hubungan antara kedua parameter ini penting untuk menilai produktivitas sumur serta kualitas reservoir. Lapangan X ini memiliki karakteristik batuan campuran karbonat dan sandstone, di mana secara umum peningkatan porositas akan diikuti oleh peningkatan permeabilitas. Melalui analisis statistik, hubungan, variasi, dan distribusi kedua parameter tersebut dapat dipahami secara lebih representatif. Tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama, menganalisis hubungan antara porositas dan permeabilitas batuan reservoir pada lapangan X. Yang kedua, menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, menghitung nilai statistik dasar seperti mean, median, varians, dan standar deviasi. Yang keempat, menilai korelasi antara porositas dan permeabilitas untuk mengetahui tingkat keseragaman reservoir. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai karakteristik petrofisika lapangan X sebagai dasar evaluasi potensi produksi reservoir. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sintetik yang disusun agar konsisten dengan hasil lapangan sebenarnya, seperti lapangan Minas dan Arun, serta sesuai untuk analisis statistik. Populasi penelitian mencakup seluruh core sampel dari zona produktif lapangan X dengan kedalaman antara 2.500 hingga 3.000 meter measured depth atau MD. Populasi ini mewakili seluruh interval reservoir yang menjadi target produksi pada sumur penelitian. Parameter yang diukur untuk setiap sampel meliputi porositas dalam persen diukur menggunakan helium porosimeter. Yang kedua, permeabilitas dalam milidarsi atau MD diukur menggunakan gas permeameter. Yang ketiga, kedalaman pengambilan core. Kemudian yang keempat, jenis litologi batuan yaitu karbonat atau sandstone. Kemudian saya juga menggunakan simple random sampling atau SRS. Prinsipnya, setiap sampel dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian langkahnya yakni daftarkan seluruh core yang tersedia dari zona target. Gunakan nomor acak untuk memilih 10 sampel dari total populasi. Kelebihan dari simple random sampling ini yakni untuk menghindari bias hasil representatif jika populasi homogen. Kemudian kekurangannya, kurang efisien jika data tersebar pada banyak kedalaman atau zona. Dan metode sampling penelitian ini menggunakan metode systematic sampling, yakni memiliki prinsip dari metode ini adalah pengambilan sampel dilakukan berdasarkan interval tertentu yang teratur. Interval yang digunakan adalah setiap 50 meter kedalaman, sehingga sampel diambil pada kedalaman 2.500, 2.550, 2.600, 2.650 hingga 2.950 meter. Kelebihan metode ini adalah praktis, cepat diterapkan di lapangan, serta memastikan distribusi sampel yang merata terhadap kedalaman. Namun demikian, metode ini memiliki potensi bias apabila formasi memiliki pola perlapisan berulang atau siklik. Berdasarkan hasil analisis statistik dasar, diketahui bahwa nilai mean dan median untuk porositas maupun permeabilitas memiliki nilai yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan bahwa variasi antar data tidak terlalu besar. Kemudian pada histogram porositas,
Distribusi data membentuk kurva lonceng atau bell shape dengan puncak di sekitar 19 hingga 21% tanpa adanya outlier. Hal ini menunjukkan bahwa data porositas berdistribusi normal. Sementara itu, histogram permeabilitas juga menunjukkan bentuk distribusi yang simetris dengan puncak pada interval 90 hingga 150 md. Nilai permeabilitas terendah adalah sekitar 25 md dan tertinggi 195 md, menunjukkan distribusi data yang normal mendekati sempurna. Lanjut, nilai koefisien skewness dari kedua variabel mendekati 0, yang berarti bahwa distribusi data simetris dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Dengan demikian, data porositas dan permeabilitas dinyatakan berdistribusi normal dan valid untuk dilakukan analisis korelasi. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan linear positif yang sangat kuat antara porositas dan permeabilitas. Dengan nilai koefisien korelasi atau R sekitar 0,99, artinya semakin tinggi porositas suatu batuan, semakin besar pula nilai permeabilitasnya. Zona dengan porositas lebih dari 20% memiliki potensi reservoir yang baik. Selain itu, nilai mean dan median yang hampir sama serta nilai skewness yang mendekati 0 mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal. Variasi antar sampel yang kecil menunjukkan bahwa kondisi batuan relatif homogen, sehingga formasi di lapangan X dapat dikategorikan memiliki kualitas reservoir yang baik dan konsisten. Dari penelitian tadi bisa ditarik kesimpulan yang pertama, penelitian ini yang berjudul analisis hubungan porositas dan permeabilitas pada formasi badan reservoir lapangan X dengan data sampel core dari kedalaman 2500 hingga 2950 meter. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai rata-rata porositas sebesar 19,9% dan permeabilitas sebesar 110 md dengan distribusi data normal dan variasi antar sampel kecil. Yang ketiga, hubungan antara porositas dan permeabilitas menunjukkan korelasi positif sangat kuat, di mana R memiliki nilai 0,99, artinya semakin tinggi porositas, semakin besar pula permeabilitas batuan. Yang keempat, hasil ini menandakan bahwa formasi batuan di lapangan X memiliki kualitas reservoir yang baik hingga sangat baik, dengan kemampuan menyimpan dan mengalirkan fluida secara efisien. Yang kelima, secara keseluruhan, metode sampling sistematis, analisis statistik, dan distribusi data yang normal membuktikan bahwa data penelitian ini representatif dan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi serta permodelan petrofisika reservoir. Kemudian ini ada daftar pustaka referensi utama dalam penelitian ini. Saya mengambil 5 referensi. Oke teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Ririn dan Mbak Adistina serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.